Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saidli. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update untuk Bitcoin. Jadi before kita sampein teman-teman soal BTC roadmap, saya pengen kasih quick update dulu terhadap kondisi Bitcoin terkini. Seperti yang kita tahu teman-teman, Bitcoin breakdown. Tadi sempat kita discuss di video update Shiba Inu ya. Saya sempat sedikit quick update untuk posisi Bitcoinnya, di mana saya menyampaikan ada indikasi kita sedang testing terhadap level Fibo 61,8% dan 50% retracement. Tapi yang menarik teman-teman, memasuki sesi New York malam hari ini, Bitcoin ngepump teman-teman. Not so sure apa penyebabnya, tapi ini sedikit guess dari saya atau tebakan dari saya. So teman-teman, tadi kalau kita lihat Luna itu suddenly nge-pump sangat signifikan. Dan berarti teman-teman, balik lagi nih, seperti yang mungkin waktu lalu kita sempat ngomong ya, apakah iya Bitcoin itu perlu dikasih diskon dulu sekali lagi supaya whales itu ada minat untuk masuk teman-teman. Dan bisa aja tidak lain dan tidak bukan yang melakukan pump terhadap Bitcoin saat ini adalah Do Kwon teman-teman. Balik lagi, Terra Luna sendiri itu memang Terra Luna Foundation Guard ya. Ini kita lihat teman-teman berdasarkan informasi kemarin. Saya belum dapetin data update yang terbarunya. Nanti kita coba cari tahu ya. Barangkali teman-teman ada yang tahu juga, boleh banget nge-share, maybe di Telegram, maybe di grup SAG kalau ada yang dari SAG. Luna Foundation Guard Bitcoin holding ini per kemarin kita sama-sama lihat dia naik terus teman-teman. Cuman beberapa hari terakhir dia sideways ya, dia nggak beli nih, berkurang teman-teman. Nih kalau ibaratnya ini misalnya 7 bar, ini 4 bar, 3 bar, tiba-tiba 2 bar. Nah mungkin nih hari ini begitu dikasih diskon, harga Bitcoin turun signifikan, boom, masuk sesi Amerika, oke, gua serok, naiklah 1 bar teman-teman ya. Mungkin balik lagi ini bisa jadi Dukon yang ngepump sesaat atau sementara, mungkin untuk memicu lagi situasi yang lain ya, kita coba lihat dulu teman-teman. Nah, so nanti bakal saya update ya teman-teman untuk BTC roadmap-nya. But before sekali lagi kita masuk ke dalam kontennya, saya pengen menekankan sekali lagi teman-teman semua bahwa saya di sini bukanlah financial advisor, saya bukanlah seorang expert di bidang trading atau di bidang di industri ini. Saya bukanlah yang terbaik teman-teman, tapi saya di sini pengen mencoba menyampaikan pendapat saya atau opinion saya terhadap kondisi market berdasarkan ya, saya personally kan ada trading juga ya. Jadi please teman-teman be wise dalam memanfaatkan konten ini. Jadi ini bisa aja saya berupa spekulasi, bisa juga saya trading untuk personal ya. Tapi sebisa mungkin ya saya pengen deliver yang positif lah buat teman-teman semua. Dan tanpa berpanjang lebar kita masuk ke dalam update-nya. Untuk BTC roadmap, saya janji saya akan bahas lebih lengkap teman-teman di next video update. Yang pasti kita start dari time frame weekly dulu. Sebelumnya saya udah sering banget bilang ya, buat teman-teman yang udah ngikutin video YouTube saya sejak lama pasti tahu, kita sering ngasih tahu ke teman-teman bahwa di time frame weekly itu biasanya begitu open candle, dia kecenderungan itu mencari lowest point, begitu pula highest point. Dan beberapa indikasi kita udah lihat teman-teman di sini ada. Ini juga ya kita bisa lihat lah ya, buntutnya panjang-panjang teman-teman. Ini kan berarti open candle weekly tuh gak langsung boom open langsung signifikan naik atau signifikan turun. Kadang dia cari lowest pointnya, kadang dia cari highest pointnya. Dan ini bisa jadi terdampak dari session trading sebelumnya teman-teman. Dan kita udah bahas juga kan soal full moon, new moon ya. Ini something yang menurut saya cukup menarik, fenomena ini ya. Balik lagi ini teman-teman. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya begitu full moon atau situasi full moon kayak gini, ini kalau kita lihat ya, waktu dia bertransisi masuk ke full moon, kita sama-sama lihat deh teman-teman. Ini kan ceritanya full moon nih ya, di 16 Februari. Yang terjadi marketnya dump, tapi dia pump berikutnya teman-teman. Jadi nggak langsung semerta-merta begitu ganti bulan, ganti fase bulan nih masuk ke full moon, artinya dia langsung ngepump. Belum tentu, bisa jadi dia tertekan dulu. Bahkan ini sampai lowest point-nya loh teman-teman. Ada ya. Kalau kita geser lagi, sebelum-sebelumnya juga ada situasinya sama teman-teman ya. Begitu dia ganti full moon, which means warnanya biru, full moon itu yang di bawah, new moon itu yang di atas teman-teman. Ini turun dulu, tertekan dulu, baru kemudian beberapa hari setelahnya dia ngepump teman-teman. Nah, apakah ini yang sedang kita alami juga pada kondisi Bitcoin saat ini? Well, kalau misalnya dia bisa ngepump langsung sih akan lebih bagus tentunya teman-teman. Karena memang so far harapan kita adalah ya
full moon new moon ini atau permoon-moonan ini bisa ngebantu lah kita menyesuaikan dengan bukan menyesuaikan sih, istilahnya sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. So far saya meyakini kita masih bergerak di dalam potential ascending channel, teman-teman. Dan seperti yang kita lihat, kalau misalnya kita udah mencapai D-wave, ini sebenarnya adalah long opportunity buat teman-teman yang trading di leverage. But before kalian trading, make sure kalian luangin waktu untuk nonton yang ini, teman-teman. Ini adalah janji saya ya. Waktu itu yang beberapa kan nanya kan, kayak kok gimana sih menerapkan risk management supaya nggak kena likuidasi pada saat trading leverage atau trading futures. Dan bahkan saya bilang, teman-teman, trading di futures market itu jauh lebih menguntungkan dalam tanda kutip buat kita yang mau belajar trading. Loh, kenapa bisa begitu kok? Padahal kan resikonya lebih besar. Enggak, teman-teman. Di namanya trading leverage atau futures itu ada yang namanya kalkulator. Ya, kalkulator ini kalian bisa manfaatkan jikalau balik lagi ya, tujuan teman-teman trading di sini adalah untuk belajar. Nih, kita coba compare sedikit deh. Misalkan contoh nih teman-teman, let's say kalian going long atau kalian beli Bitcoin di harga misalkan 39.300. Lalu kalian tempatkan stop loss di 38.400 gitu ya. Let's say kayak gitu, teman-teman. Ini let's say situasinya begini. Nah, oke, ini sedikit review aja ya, teman-teman ya. Nah, kalian lihat nih. Let's say kalian tempatkan stop loss kayak gini. Kalau misalkan kalian trading di spot market, ini kalian sudah minus 2%. Nah, misalkan kalian trading dengan modal $1.000 ya, ini kalian sudah rugi sekitar $24. Nah, teman-teman, tahu nggak sih dengan leverage atau futures itu kalian bisa meminimalisir resiko ini bahkan menjadi hanya $10. Loh, caranya gimana kok? Nah, ini kita coba bahas, teman-teman. Let's say kalian tadi entry di 39.400 misalkan ya, 39.400. Lalu kalian exit price itu stop loss-nya ya ditempatkan di 38.390 atau 38.400 lah. Kalian tuliskan di sini 38.400. Let's say kalian menggunakan hanya 0,001 Bitcoin. Ini aja cuma $1, teman-teman, resikonya. Which means kalau kalian mau resikokan yang kecil 0,05 cuma $5. Atau kalian lihat di sini misalkan contoh jadi $0,010, $10. Nah, resiko kalian bahkan hanya 1%, padahal dia turunnya based on leverage itu based on market traditional price-nya itu 2,4%, tapi resiko kalian bisa tekan sampai hanya 1%. Nah, ini sebenarnya ya tergantung, balik lagi. Kita mau cepet kaya, makanya trading di leverage supaya kita ada daya ungkit, atau di sini kita pengen belajar tapi modalnya minim, teman-teman. Kalau teman-teman pengen belajar trading dengan modal minim, tadi kita udah ukur, kalian menggunakan 0,05 aja, ya, istilahnya nih teman-teman, 0,05. Ya resiko kalian cuma $5. Dengan kondisi market turun 2%. Nah, itu balik lagi, tergantung, ya, saya bilang dulu. Kalian tujuannya di sini menggunakan leverage buat apa? Buat cepet kaya, buat belajar trading, atau mungkin buat lebih ke arah ya pokoknya ya buat lebih ke arah belajar trading lah. Kalau menurut saya sih jauh lebih menguntungkan menggunakan leverage dibandingin kalian spot. Ibaratnya kalian spot turun segini aja itu udah 4%. Tapi kalau dengan leverage kita bisa atur sehingga kuantitas yang kita masukin itu ya balik lagi menyesuaikan dengan kondisi capital kita. Kalau kita cuma mau resiko 1%, 2%, ya nggak bakal lebih parah gitu loh dibandingin kita megang spot account. Tapi balik lagi, tujuannya buat belajar trading atau bukan, ibaratnya gitu teman-teman. Nah, next kita lanjut. Kalau misalnya lihat kayak gini teman-teman, balik lagi depend on close today. Kalau misalnya kita bisa close kayak gini, ini bagus banget loh teman-teman. Karena kita bisa lihat ya, tail candle atau jarum ke bawahnya itu panjang dan signifikan banget. Makanya ini kalau selalu orang-orang nanya ke saya, kok kenapa sih lu malam nggak tidur gitu loh. Bukannya nggak tidur, tapi memang buat kita seorang trader, session New York itu adalah sesi terbaik untuk kita bertransaksi karena fluktuasi pasarnya itu sangatlah tinggi teman-teman. Mungkin the biggest market cap itu datangnya saat ini dari New York. Kita belum ngomongin dari Indonesia, kita belum ngomongin dari Asia, Eropa, tapi masih seputar ya New York dulu lah atau US lah. Dan so far ya kita sama-sama lihat teman-teman, reaction pasarnya cukup signifikan. Nah, pertama kita mau balik lagi bahas ke hourly time frame-nya karena ini kan sebenarnya diperuntukkan untuk quick update. Nanti untuk BTC roadmap atau mid to long term kita bakal bahas di time frame yang lebih besar teman-teman. Pertama, kita jelas banget tadi sempat discuss ya tentang potensi terbentuknya si bearish flag pattern.
Untuk yang pertama, ini bearish flag pattern. Tapi this time perform, teman-teman. Nah, sebenarnya yang menarik adalah tadi waktu kita lagi live session bersama dengan teman-teman dari SIG ya, kita ngelihat dari segi RSI itu menunjukkan adanya indikasi bullish divergence, teman-teman, pada RSI-nya. Kita lihat marketnya create lower low, tapi pada RSI itu create higher low. Which means ada tanda-tanda atau indikasi dia mulai jenuh. Nah, pada case ini teman-teman, ini kelihatan kita ada potensi membentuk semacam falling wedge pattern pada time frame 4 jam. Which means kalau misalnya kita ngelihat dia, by the way ini adalah bekas ya, bekas. Nanti kita bahas juga, ini penting juga teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang dia break dari falling wedge pattern, ini bakal menjadi indikasi yang sangat baik untuk bullish, mungkin sedikit kembali lah untuk menguasai pergerakan saat ini, dan ekspektasi kita adalah maybe dia bisa rebound dulu teman-teman, mengejar ke E-wave corrective pattern, E-wave patternnya before nanti dia koreksi gitu. Tapi tentu saja nggak di situ kita ada tantangan juga, ada challenge juga, di mana terjadi bear cross pada exponential moving average baik itu 21 dan 55. Which means kalau kita rebound, gak usah expect sampai 50.000 dulu, kita expect sampai 42.000 dulu deh. Itu adalah area yang mungkin bisa direvisit oleh si Bitcoin, dan saat ini jujur teman-teman, ini menurut pandangan saya ya, balik lagi teman-teman ya, please jangan dijadikan ini sebagai recommendation, tapi saya personally ngelihat ada opportunity untuk going long with Bitcoin saat ini, karena kita ngelihat posisi market itu terbentuk yang namanya bullish divergence pada time frame hourly. Terus kita ngelihat di sini ada buying pressure yang sangat signifikan dan sangat kuat, dengan catatan kalau misalkan nanti kita mendapati posisi Bitcoin terjadi pullback seperti ini, dia harus maintain teman-teman di atas level Fibo 61,8% dan 50% yang terakhir. Sehingga di sini setidaknya kita bisa mematahkan curse atau kutukan pada Bitcoin selama ini ya. As you can see teman-teman, last time kita ngelihat dia turun, pullback atau rebound, dia ketahan di Fibo 61,8, Fibo 61,8, and then boom, dead cat bounce. Ini kita udah bahas ya di video beberapa waktu yang lalu. Lalu dia turun, this time kita nggak dapat pullback, cuma dapat kayak ya sedikit doang pullback. And then dia create lower low dari recent price-nya di sini, dan dia pullback teman-teman. Nah, pullbacknya sampai di 61,8%. Bisa jadi tail candle sepanjang ini. Which means itulah yang harus kita waspadai pada kondisi saat ini teman-teman ya. Kalau misalkan dia breakdown lagi, kalian lihat dia breakdown lagi, and then dia pullback. Sejauh mana? Sejauh Fibo 61,8% dan Fibo 50%. Another, teman-teman, situation. Kita drop signifikan and then pullback. Fibo 61,8, Fibo 61,8, Fibo 50%, and then boom, breakdown lagi. Dia create lower low, teman-teman, but this time something different happens, teman-teman, yaitu kita berusaha untuk break dari Fibo 61,8% dan Fibo 50%-nya. Apakah ini bisa menjadi awal dari kebangkitan harga Bitcoin? Maybe, teman-teman. Mungkin soon or later kita bakal dapetin berita di Twitter kayak Do Kwon mulai beli lagi, Do Kwon mulai akumulasi lagi, karena bisa kita lihat dari data Lunanya menurut saya nggak bisa bohong teman-teman, karena dia hari ini nge-pump 11%, bayangin aja. Setelah dia turun, tiba-tiba nge-pump signifikan, which means there is something to do with what Do Kwon did, maybe in the behind of the monitor. Mungkin dia belikan di balik layar ya teman-teman ya, nggak mungkin dia beli di balik toko makanan misalnya atau di Indomaret gitu kan, nggak mungkin kan. Nah, jadi kita lihat dulu teman-teman, saat ini maybe we should focus on ya ini saya ilangin dulu ya, we should focus on si dia punya ini, kita bilang falling wedge pattern teman-teman. We should focus on the falling wedge pattern right here. Kalau misalkan dia ketahan, balik lagi, potensial dia turunnya ya udah pasti sampai di kisaran level $38.000, dan memang berdasarkan time frame daily sendiri ada potensi atau resiko kita bisa ngejar sampai level ke 78,6% atau $37.800 ya. Saat ini menurut saya kita bisa jadi cuma dikasih angin segar, tergantung ya apakah dia bisa breakout. Kalau dia bisa breakout dari falling wedge, ini bagus banget karena terakhir pressure sellers paling signifikan itu datangnya dari area $40.500, which means ini ya adalah area yang saya consider sebagai big fan sellers, karena dia terakhir yang berhasil, yang capable membuat Bitcoin create new lower low dari recent price-nya teman-teman ya. Ini adalah area yang kita perlu perhatikan. Seandainya dia berhasil breakout dari sana, maybe kita bakal ngelihat ada opportunity untuk melakukan long. Tapi seandainya teman-teman dia gagal,
dia gagal untuk breakout dari sini. Justru ini akan menjadi short opportunity kita dengan posisi risk reward ratio yang menurut saya cenderung lebih minim ya. Misalkan stop loss di sini dengan target dengan target di bawahnya ini udah 1:3,42 risk reward ratio, which means oke banget teman-teman. Tapi kalau seandainya seperti yang tadi kita bahas, dia berhasil maintain di atas level Fibo 61,8 and then dia breakout lagi, ini bakal jadi long opportunity teman-teman. Tentu saja penempatan stop lossnya karena kita long after dia create base, maka nggak perlu kita taruh sampai di bawah swing low sini, at least di atas level Fibo 50%-nya aja itu udah bisa jadi pertimbangan kita. Dengan potential target at least the first resistance around level $41.000 dan the next resistance di kisaran $42.000 based on exponential moving average time frame daily teman-teman. Alright, so itu aja mungkin sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan ya. Balik lagi, kalau saya personally adalah trader yang based on momentum, jadi saya bukan based on location. Jadi sometimes saya lebih baik bersabar tapi memastikan bahwa market ini memang sudah sesuai dengan harapan kita bergeraknya gitu loh, dengan arah yang kita ekspektasikan. Dan itu saja mungkin untuk update kali ini teman-teman. Sorry banget kalau jadi agak panjang karena tadi ada yang pengen saya sharingkan juga ya terkait dengan leverage, tapi saya bikin lebih simple dan lebih sederhana. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lengkapnya, kalian bisa check out ke video yang ada di sebelah sini teman-teman ya. Ini video di sebelah sini. Ya video sebelah sini teman-teman. Sedikit lagi 30.000 viewers, so make sure you help it to reach 30.000 viewers. Kayaknya itu video pertama saya yang 30.000 viewers deh. Dan saya pengen ucapin juga terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Finally kita mencapai 60.000 subscribers. Wanna say thank you very much buat support teman-teman selama ini, terutama buat teman-teman yang selalu komen first ya, atau tim gercep. Gile, saya sebenarnya happy banget. Kehadiran teman-teman tuh selalu membuat saya lebih semangat lagi dalam memberikan informasi ke teman-teman yang ada di viewers YouTube. Dan mudah-mudahan sih harapannya adalah apapun yang saya berikan bisa mengedukasi teman-teman, baik itu dari segi technical analysisnya atau maybe dari fundamentalnya atau dari tradingannya ya. Pokoknya apapun itu yang terbaik lah buat teman-teman semua. Harapan saya melalui YouTube channel kita bisa berbagi teman-teman ilmu yang luar biasa. Sebenarnya bisa bantu banyak orang. Cuma balik lagi mau belajar atau enggak. Alright. Once again, thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone and cheers. Have a pleasant night. Bye-bye.